Pak Ustadz, Iya. saya mau nanya, tidurnya orang puasa berpahala nggak? Oh iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ada pertanyaan yang sangat bagus sekali, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan masalah apakah tidurnya orang yang berpuasa itu merupakan ibadah. Hal ini perlu kita ketahui bersama bahwa perkataan ini hakikatnya adalah merupakan akibat daripada menyebarnya hadis-hadis yang lemah di dalam masyarakat kita. Hadis tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman, yang mana disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naumu sha'im ibadah, wa samtuhu tasbih, wa du'auhu mustajab, wa amaluhu mudha'af." Dikatakan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, dan diamnya orang yang berpuasa itu dianggap sebagai tasbih, dan doanya orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan bahwasannya amalnya orang yang berpuasa itu dilipat gandakan. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Di antara yang mendhaifkan adalah Al-Imamul Baihaqi sendiri. Dikarenakan di dalam hadis ini ada dua rawi yang lemah. Bahkan salah satunya yang namanya Sulaiman An-Nakhai dianggap sebagai orang yang kadzabin, pendusta. Maka dari itu kelemahan hadis ini sangat berat. Oleh karenanya Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala di dalam takhrij kitab Ihya Ulumuddin, beliau mendhaifkan hadis ini. Dan termasuk pula adalah Al-Imam atau Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mendhaifkan hadis ini di dalam kitab silsilah hadis Al-Dha'ifah. Perlu kita fahami bersama bahwa bulan puasa atau bulan Ramadan adalah momen yang sangat penting bagi kita. Momen yang bisa jadi tidak datang untuk selanjutnya kepada kita. Kita tidak tahu umur kita. Maka dari itu semestinya orang yang didatangi oleh bulan Ramadan atau ia ada di dalam bulan Ramadan, ia memanfaatkan momen bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Dengan memanfaatkan untuk banyak-banyak melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya memperbanyak tidur. Makanya kalau kita perhatikan dari hadis yang dhaif ini, dampak yang ditimbulkan sangat jelek. Yang sebenarnya Ramadan itu adalah madrasah, sekolah di mana kita ini dibentuk dan dididik supaya kita mempunyai kebiasaan beribadah kepada Allah menjadi kebiasaan tidur semata. Yang semestinya bulan Ramadan itu adalah syahrun jihad wal ijtihad, bulan untuk kita berjuang,
dan bersungguh-sungguh menjadi bulan bermalas-malasan. Mestinya di dalam bulan Ramadan ini kita meningkatkan semua aktivitas ibadah kita. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita sholat malam. Kita memperbanyak tilawatul Quran. Kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak hal-hal yang bersifat ibadah mahdhah. Makanya dahulu kala salafus saleh mereka meliburkan semua aktivitas duniawiyah. Bahkan aktivitas mengajar pun diliburkan guna untuk memfokuskan diri di dalam memperbanyak ibadah-ibadah mahdhah kepada Allah. Membaca Al-Quran, sholat malam, semua aktivitas-aktivitas yang seperti itu berusaha untuk dihidupkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran sampai dua kali. Tadarus dengan Jibril. Di antara salafus saleh menghatamkan hampir ada yang 30 kali. Artinya satu hari dia menghatamkan Al-Quran. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dikarenakan mereka ingin melupakan semua kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawiyah dan fokus di dalam kegiatan yang bersifat ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenyataan-kenyataan yang seperti ini bertolak belakang dengan apa yang difahami oleh sebagian orang, terutama difahami dari hadis yang sangat-sangat memiliki dampak yang sangat jelek dan sangat buruk terhadap kita kaum muslimin. Tidur itu adalah kebutuhan. Itu adalah hajat dan kebutuhan kita. Makanya dia diperlukan ketika kita butuh. Tapi itu pun juga kita disuruh menyedikitkan untuk tidur. Kita diperintahkan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah. Di antara sifatnya orang-orang yang soleh adalah apa? Qalilum ma yahja'un. Katakan, sedikit sekali mereka itu berbaring tidur. Makanya dahulu kala orang-orang salafus saleh mereka banyak beribadah kepada Allah di luar bulan Ramadan, dan ketika di bulan Ramadan melebihi, semuanya menjadi lebih dilipat gandakan. Ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan kita. Kita di bulan Ramadan makannya dilipat gandakan, tidurnya dilipat gandakan. Ini sesuatu yang seharusnya tidak terjadi di bulan Ramadan. Apalagi kita orang-orang yang ingin mengikuti jejaknya Rasulullah, jejaknya para sahabat, jejaknya para imam. Harusnya kita benar-benar fokus untuk ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian untuk dapat memanfaatkan momen Ramadan ini dengan sebenar-benarnya. Wallahul muwaffiq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum.